kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nak boleh jadi jahat. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, jemaat terkasih, kita boleh ada ya di tanggal 25 ini. Sungguh luar biasa, sungguh karena kemurahan Tuhan. Jemaat terkasih, sebelum kita mulai ibadah Natal di hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu saja Tuhan, kami boleh ada Tuhan di pagi hari ini, sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, berkumpul di bait-Mu ini Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan, bersorak-sorai Tuhan, memuji, meninggikan oleh karena nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, kami ingin Tuhan duduk diam Tuhan, mendengarkan kabar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus di hari kelahiran-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan rangkaian ibadah di hari ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menyertai, dan kiranya Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang siap memulai ibadah ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Satu hal Tuhan yang kami rindu Tuhan, kami ingin duduk diam Tuhan di bait-Mu Tuhan. Haleluya.
namanya Tuhan Yesus kami ingin bersorak-sorai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, jemaat terkasih, bisa berdiri. Kita angkat satu pujian. Ku kan bangkit bersorak. Mari kita semua berdiri Allah. Mantap ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat terkasih. Mari kita angkat satu pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya.
lagi ya. Kita ada 4 lagu lagi. Enggak ya, puji Tuhan, cuma bercanda. Puji Tuhan, jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Penasihat ajaib. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Allah kami, penasehat ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
biarlah Tuhan Kau Tuhan Allah kami yang mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan Yesus boleh mendengar Tuhan, dan kiranya hati kami Tuhan diisi dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan Yesus Bapa ataupun Ibu Gembala Tuhan Yesus yang akan menyampaikan Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kabar kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan. Shalom. Semua diberkati, amin. Ini sudah bangun subuh ya. Ibu Ira ini udah bangun jam 2 kayaknya ya. Jauh soalnya. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Kita semua siap menyambut Natal, amin. Puji Tuhan. Hujan gak sih tadi tuh? Oh enggak ya, tapi sisa-sisa kemarin gitu ya. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Saya gak akan lama karena kita akan perjamuan kudus. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai 12. Kita akan membaca bergantian. Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 9 saya, Bapak Ibu ayat 10, terus sampai 12. Yohanes pasalnya yang pertama ayat 9. Yohanes pertama ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan bawakan tentang 3 poin. Yang pertama, bahwa Yesus adalah terang kita yang sejati. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Satu kali saya dan Pak Gembala mungkin pernah saya ceritakan ya, beberapa tahun yang lalu kita tuh ke Waterboom. Siapa suka ke Waterboom? Suka ya, suka berenang. Suka kan berenang? Jangan berenang di bawah jembatan Suramadu ya, nggak usah ya. Nanti diajak berenang sama Pak Nehemia. Abis ini kayaknya berenang langsung ya. Di rumah barunya dekat Pakuan City itu banyak kolam soalnya ya. Apalagi lagi ada genangan-genangan ini tuh air toh, habis hujan. Satu kali kita ke Waterboom Bapak Ibu Saudara, terus kita naik apa tuh namanya? Perosotan. Perosotannya tuh panjang sekali, terus besar sekali dan gelap sekali Saudara. Satu kali naik kan, wah gaya-gayaan saya sama Pak Gembala ya. Dulu masih slim gitu kita berdua ya. Beberapa tahun yang lalu. Berdua, ayo perosotan, ayo. 1 ya, 2, panjang sekali, tinggi kan dari atas sampai ujung-ujungnya kolam. Waktu kita naik perosotan Bapak Ibu Saudara, gelap sekali. Waduh, ada apa ini? Cuk. Tes, nggak apa-apa. Oke, gelap sekali Bapak Ibu Saudara. Nah terus ternyata kita tuh pakai celana tuh yang kan kalau berenang tuh harus pakai celana renang kan, biar maksudnya kayak keset gitu loh. Bukan, biar licin. Nah waktu itu kita tuh nggak pakai celana renang, kita pakai ya namanya udah dewasa ya, masa pakai celana renang gitu enggak. Kita pakai ya celana biasa aja, mampet Saudara. Dari atas
nggak langsung ke bawah. Dari kanan, kita berhenti di tengah. Dan di tengah itu gulap pol minta ampun, saudara. Tahu yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya langsung tanya gini, Papa aman? Papa aman? Karena Pak Gembala tuh di belakang saya. Pak Gembala tahu, diem aja Bapak Ibu Saudara. Membatu freezing ya. Pak. Terus saya bilang gini, itu kan dalam kesulitan pun yang saya utamakan Pak Gembala loh. Papa aman? Papa aman? Pak Gembala udah nggak tahu, udah nggak bisa ngomong, kayak kita kan mampet di tengah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ini kita nggak bisa juga turun, nggak tahu. Kita nunggu orang di belakang kita untuk bisa dorong badan kita, bayangkan ya. Kita tunggu aja di sini. Nggak enak banget, kita ada di tengah-tengah kegelapan ya. Akhirnya, tiba-tiba ada segerombolan orang di belakang kita. Entahlah waktu itu ya. Akhirnya kita bisa sampai ke bawah, akhirnya kita melihat terang. Wah, itu rasanya enak banget ya Bapak Ibu Saudara. Begitu juga yang terjadi ketika kita ada di dalam gelap, itu nggak enak pasti rasanya. Tahu, satu, sesak napas. Ada orang yang suka tidur gelap. Ada yang suka tidur gelap? Siapa yang nggak bisa tidurnya gelap? Kenapa? Iya, gelap ya peteng. Gelap ya peteng. Suram. Kenapa nggak bisa tidur kalau gelap? Nggak suka, nyambung aja ini ya. Kalau gelap itu nggak enak. Kalau saya tuh gelap sesak napas kadang, ya nggak enak. Begitu juga hidup kita. Hidup kita itu kita itu nggak cuman suka gelap. Kita itu malah suka tinggal di dalam gelap. Kita itu suka tinggal di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa terang yang sesungguhnya itu sudah dan sedang datang ke dalam dunia. Dia mau berkata bahwa dia adalah sumber pengharapan. Ketika saya ada di tengah, apa itu namanya tadi? Perosotan, makasih loh ya. Tolong tanggal 29 berikan balon ya Bu Bernika. Nanti dibelikan Pak Nehemia, kopi shop. Ya. Yang jaga langsung bawa ke sini ya. Kemarin tuh kan Sensen ikut pelayanan di Pakuan Mall ya, temani Pak Gembala. Setelah kita pergi pelayanan, ingatkan saya ya, saya ada di mana tadi? Perosotan. Saya lupa lagi balik. Kita foto kan di pohon Natal gitu. Foto. Ayo pulang, mana Sensen? Sensen itu lah lagi kenalan sama cewek-cewek di sana. Yuk ya, siapa namanya? Oh, bener-bener ya. Ya intermezzo aja biar happy kan, pagi-pagi kita harus sukacita. Sukacita kan? Ya amin. Seperti saya ada di tengah perosotan. Saya takut. Saya kepengen ada di ujung. Saya kepengen ada di terang. Sesak napas. Nggak tahu apa yang terjadi di sini. Kita takut ada orang bawa pisau. Semua hal negatif udah ada dalam kegelapan. Dan pada dasarnya kita hidup di dalam kegelapan. Pernah kan disenjaki mati lampu? Bapak Ibu Saudara, ketika mati lampu pertama gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau kita lama-lama di dalam gelap, kita 1 jam aja dalam gelap, bisa lihat, bisa terbiasa. Begitu juga dengan dosa. 1-2 kali lama-lama ya udah terbiasa. Yesus adalah sumber pengharapan dan dia sumber kehidupan. Tadi lagunya bagus. Lagunya di Yesaya pasal 9 ayat 5. Coba kita mampir di Yesaya pasal 9 ayat 5. 5 atau 6. Ya, ini lagu yang tadi kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang yang pertama, penasehat ajaib, the wonderful counselor. Saudara, kalau
konseling ya, saya mengkonseling siswa. Di ruangan saya tuh kalau ada yang masuk berarti mau konseling. Dia punya rahasia, dia kasih tahu sama saya. Tapi as a counselor juga, pulang-pulang saya pasti cerita ke Pak Gembala. Saya akan cerita ke Pak Gembala atau saya cerita ke prinsipal saya. Atau saya akan cerita ke orang tuanya. Jadi nggak ada rahasia yang paling rahasia selama saudara ceritakan ke manusia. Setuju? Iya. Iya, tenang-tenang, cuma aku aja yang tahu. Kak juga dikasih tahu sama suaminya. Besok dikasih tahu kan, orang tuh beda berubah. Tapi jemaat Senjaki tidak ada yang berubah, semua baik-baik. Amin. Di luar sana tuh, di luar ya. Di luar sana tuh banyak loh. Hari ini baik, besok berubah. Tapi kita enggak ya, sama-sama ya. Semua baik. Amin. Kita mau ngomong rahasia sama orang, diceritakan. As a counselor juga, saya kalau dia ada masalah, saya harus laporkan, saya sharingkan. Nah itu yang terjadi. Tetapi dikatakan sini bahwa dia, Yesus Kristus, dia penasehat yang ajaib, wonderful counselor. Dan kalau kita cerita kepada Tuhan, dia gak akan ceritakan sama siapa-siapa. Dan dia mau kita menjadikan dia konselor yang sejati dalam hidup kita. Cerita sama dia Tuhan Yesus lebih banyak daripada kita cerita sama orang di sekitar kita. Kemudian juga dikatakan di sini dia Allah yang perkasa. Dia itu Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dia Bapa yang kekal. Bapa di dunia mengecewakan kita karena selama manusia pasti mengecewakan. Bapa di dunia tidak selamanya bisa menjaga kita, mengasihi kita, terbatas. Tapi kita punya Bapa yang terus mengasihi kita. Katanya Tuhan tidak pernah tidur, kita yang sering ketiduran. Setuju atau tidak? Iya, apalagi baca Wahyu, Bilangan, Ulangan ya, Imamat. Tuhan tidak pernah tidur, kita yang sering ketiduran. Dia adalah Bapa yang kekal, dia baik. Dia selalu ada kok sama kita. Kemudian dia Raja Damai. Di Natal ini saya berdoa setiap keluarga dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Ya, kita lanjutkan ke tadi. Yang pertama bahwa Yesus adalah terang yang sejati. Yohanes pasal 8 ayat 12 berkata bahwa Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Yesus adalah terang dunia, dan kalau kita mengikut Yesus, kita dikatakan tidak akan berjalan di dalam dosa. Itu adalah garansinya Tuhan buat kita loh. Katanya kalau kita ikut dia, kita tidak akan berjalan di dalam gelap. Artinya kalau kita ikut Yesus, kita nggak akan berjalan. Kita nggak mau gitu loh, bikin dosa nggak mau, nggak suka. Ini maksud dari ayat ini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam gelap. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tuh akan benci dosa. Ia akan mempunyai terang hidup. Dia suka sama semua hal yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya kemarin Pak Gembala bilang kan, suka marahin pengerja, ini rumah gembala bukan Batman. Bukan rumah tikus. Kalau suka dalam kegelapan. Yang kedua, tadi yang pertama bahwa Yesus adalah terang yang sejati. Yang kedua, dunia menolak terang. Yohanes pasal 1 ayat 10, mari Bapak Ibu bantu saya membaca. Yohanes 1 ayat 10. 1, 2, 3.
Ia telah ada dalam dunia dan dunia telah dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dikatakan sini bahwa meskipun Yesus datang ke dunia ini, tetapi dunia tidak mengenal dia. Bahkan dunia lebih suka tinggal di dalam gelap. Yohanes pasal 3 ayat 19 saya bacakan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi coba lihat. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi saya lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan kita itu dulu jahat memang. Sudah disuruh Tuhan untuk hidup seperti ini, yang kita lakukan hidup seperti ini. Sudah diajari Tuhan gak usah berdusta, ngomong saja yang benar. Sekalipun kamu dibenci, sekalipun kamu gak punya teman, sekalipun engkau direndahkan. Ngomong jujur itu gampang atau susah? Susah, karena sombong. Kalau gak sombong, jujur itu mudah. Bilang amin. Ya, saya juga belajar. Katakan sini, kita terang itu sudah datang, tapi kita lebih suka tinggal di dalam gelap. Mari kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Kita baca bersama-sama. Poin yang kedua, dunia menolak terang. Kenapa dunia menolak terang? Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Ayat 14, 1, 2, 3. Ayat 15. Amin. Saya bacakan ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, artinya bagaimana orang-orang itu bisa menerima terang jika mereka tidak percaya kepadanya, begitu ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi apa pesan Natal bagi kita hari ini? Dikatakan bahwa kita harus membawa kabar baik. Firman Tuhan kan berkata, kamu adalah saksiku. Di Kisah Rasul berkata bahwa kamu adalah saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Engkau adalah saksiku dari rumah, dari sekolah, kantor, dan dimanapun engkau berada. Sudah Tuhan utus kita di Kisah Para Rasul. Kamu adalah saksiku. Kita sudah diutus Tuhan. Makanya penting ayat ini berkata bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan kalau mereka tidak pernah dengar tentang Tuhan? Nah, sekarang bagaimana mereka mau mendengar tentang Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan tentang Tuhan? Bagaimana mereka mau memberitakan tentang Tuhan kalau mereka tidak diutus? Sedangkan firman Tuhan sudah berkata, kamu adalah saksiku, engkau sudah diutus. Dan hari ini, apa firman Tuhan Natal? Engkau diutus Tuhan. Amin. Kita sudah dikatakan diutus oleh Tuhan. Itu tidak tentang, oh ini ditempatkan di Papua, ini ditempatkan di Batu Malang, ini ditempatkan di Riau, tempat saudara Nofri ya. Kemarin sudah berangkat naik pesawat, sudahan ya. Sudah Natalan di pesawat kayaknya ya, karena dia ada transit di Jakarta. Nah, apa panggilan kita sebagai umat Kristen? Ayo, banyak orang juga perlu untuk menerima terang. Dari apa? Dari kita.
Oh Tuhan, Tuhan gak utus saya, Tuhan kan utus hamba-hamba Tuhan. Kamu adalah saksiku. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari rumah dulu. Kita diutus Tuhan dari rumah dulu untuk memberitakan apa? Membawa kabar baik. Kabar apa? Kabar Yesus sudah lahir. Di mana? Di hatiku. Yesus sudah lahir di mana? Di rumahku. Mana Yesus? Gak ada Yesusnya. Ini loh, aku yang sering bohong sudah berubah. Itu Yesus sudah lahir. Ini loh, aku yang suka dosa sudah suka pada kebenaran. Amin. Dan yang ketiga, kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus yang ketiga. Menerima Yesus membawa hidup baru. Yohanes pasal 1 ayat 12, mari kita lihat. Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa Bapak Ibu Saudara? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita percaya Yesus sudah lahir buat kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terjemahan BIMK Bahasa Indonesia masa kini berkata bahwa kita diberi hak anak-anak Allah. Apa itu hak anak-anak Allah? Kita akan melihat, tapi saya akan bawakan dulu 2 Korintus pasal 5 ayat 17 bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di Natal ini semua umat Kristen merayakan dengan begitu amazing they celebrate it ya. Begitu megah mereka merayakan. Kita juga merayakan. Tetapi apa makna Natal 2024? Bahwa saya adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Natal bukan tentang baju baru, sepatu baru, rambut baru gitu ya. Kalau Pak Gembala jangan ke salon, apalagi Ion, tak gunting sendiri. Bagus kan, ganteng kan. Bukan tentang rambut baru. Tentang apa? Bilang hati yang baru. Ayo semua bilang saya yang baru. Ya, harus ada perubahan. Jangan podo, sama aja. Ya, semakin hari ada yang ya enggak perlu sampai menyetrika daging ya, bahasa apa tuh? Profetiknya itu ya. Tapi ada sedikit-sedikit yang tidak baik. Itu apa? Lepas. Karena kita mencintai terang. Amin. Ayat terakhir. Ayo bilang kiri kanan. Mari kita turu maneh. Ya, pulang balas dendam langsung. Tidur lagi. Enggak bercanda ya. Mari kita buka Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 9. Ini ayat terakhir. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 9. Saudara ayat 4, ayat 5 bergantian ya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Sabar ya, giliran saya. Jangan mengambil bagian orang lain ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa?
ahli-ahli waris oleh Allah. 8. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ini ayat sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Tadi kan saya berkata bahwa tetapi semua orang yang menerima terang diberi kuasa, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus kita semua. Supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kita adalah anak, Allah telah menyuruh kita dalam hati kita untuk bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita tuh gak perlu menganggap Allah tuh terlalu jauh di sana. Kita bisa panggil dia ya Bapa. Ya Bapa. Amin. Kita bisa datang dia dengan panggil dia ya Aba, ya Bapa. Jadi hubungan kita dengan Yesus adalah hubungan katanya bukanlah hamba lagi. Hamba enggak tahu apa yang dilakukan tuannya. Tetapi kita adalah seorang anak. Saudara mau dibilang anak atau mau dibilang hamba? Kita adalah anak. Kita di sini tuh apa? Anak-anak kandungnya Tuhan. Amin. Tuhan itu pasti akan menyayangi kita karena kita anaknya. Ada nggak seorang bapak atau ibu, barusan ada hari ibu yang nggak dapat roti, kasihan deh ya. Yang dapat roti ya senang sudah ya. Bahkan calon-calon ibu-ibu masa depan aja dapat. Sen-sen aja lo dapat loh. Ya, luar biasa susul, ini kemurahan Tuhan ya. Dia tuh memang karunia menikmatinya tuh tinggi sekali memang ya. Apalagi tanggal 29 ya. Udah siap banyak piring buat Sensen tuh Bu Ira. Coffee shop terus nih Pak Nehemia, tolong diatur tuh coffee shop terus dari tadi dia. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kita itu anak. Jadi di Natal ini ada pesan Tuhan yang spesial buat kita. Saya ini anak. Seorang bapak tidak akan mencelakai anaknya. Betul? Seorang bapak tuh akan mempersiapkan segala hal yang terbaik untuk anaknya. Jadi kalau saudara dalam keadaan yang Tuhan kok gini sih kerjaanku. Tuhan kok aku lagi kayak sulit ini keadaannya. Ingat, saya ini anak kandung. Ingat itu. Tuhan gak akan pernah memberi yang jahat. Karena kita adalah anak-anaknya Bapa kita di sorga. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang Pak Gembala. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Silakan saya undang majelis untuk maju ke depan.